Yuki Tsunoda harus menelan pil pahit usai kembali dicampakkan Red Bull yang lebih memilih Liam Lawson sebagai rekan setim Max Verstappen musim depan. Jadi Tsunoda tetap akan membalap di Racing Bulls dan ditemani oleh Isaac Hadjar yang kemarin sudah dikonfirmasi untuk debut pada 2025 nanti. Hadjar sekaligus merupakan pembalap rookie kelima yang akan berlaga musim depan bersama Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Ollie Bearman, dan Kimi Antonelli. Pembalap berdarah Prancis dan Aljazair ini promosi ke F1 berstatus sebagai runner-up dari ajang F2 musim ini, di mana ia kalah dari Bortoleto pada balapan pamungkas di Abu Dhabi 2 pekan yang lalu. Datang dengan gap yang terpaut setengah poin saja, Hadjar alami nasib sial pada balapan penentuan karena mobilnya alami stall ketika start dan tercecer di urutan paling belakang. Tapi finish di posisi runner-up dengan koleksi 4 kemenangan dan 8 kali podium sudah cukup untuk meyakinkan Red Bull memberikannya kursi jadi rekan setim Tsunoda. Sebelum ini, Hadjar sudah pernah merasakan 4 kali turun di sesi latihan bebas pertama sejak 2023 bersama AlphaTauri dan Red Bull. Musim ini dia turun 2 kali mengemudikan mobil RB20 pada sesi FP1 GP Inggris dan Abu Dhabi. Ia punya potensi sebagai pembalap F1 dengan performanya yang cenderung eksplosif, meskipun memang salah satu kekurangannya adalah adaptasinya sedikit lambat. Karakteristik Hadjar yang suka marah-marah di radio bakal membuat Racing Bulls harus merawat telinganya sebaik mungkin karena sudah ada Tsunoda yang punya tabiat yang sama di sana. Sudah sepantasnya pembalap yang huni runner-up di ajang F2 untuk bisa langsung naik ke F1 dan langkah mereka promosikan Hadjar harus didukung dengan terbuka. Kedatangan Hadjar seperti memberikan pesan kuat jika tim Faenza ini kembali ke identitas aslinya sebagai tim junior yang diperuntukkan untuk pembalap muda Red Bull. Dan sayangnya itu juga memberikan sinyal kuat jika karir Tsunoda di sana mungkin tidak akan lama lagi, terutama setelah kembali dicampakkan Red Bull. Christian Horner membuat pengakuan jika memang ia sadar tidak bisa memberikan kesempatan bagi Yuki Tsunoda di timnya, meskipun menolak berkomentar soal hubungan Yuki dengan Honda. Tapi sejak awal relasi tersebut sudah menjadi masalah terhadap karir sang pembalap. Tsunoda bisa mendapat akselerasi karir adalah berkat bantuan dari Honda, yang kemudian berhasil ia eksekusi di balap F2 dengan finish di posisi 3 klasemen dan membuat Helmut Marko kepincut. Talentanya yang dianggap sensasional dan memiliki sisi agresivitas membuat Helmut langsung memberi Tsunoda kontrak untuk membalap di AlphaTauri pada F1 musim 2021. Bantuan Honda memang besar, tapi peran Tsunoda dalam mengeksekusi privilege yang ia dapat lebih signifikan dalam karirnya di F1. Tapi 4 tahun setelahnya, bantuan dari Honda itu berubah menjadi hal yang merugikan bagi karir Tsunoda. Keputusan Honda yang pelin-pelan, di mana awalnya mereka memutuskan untuk pergi dari F1 pada akhir 2021 dan ujungnya malah tidak jadi sampai melanjutkan kerjasama dengan Aston Martin, adalah salah satu faktor yang membuat Red Bull tidak mau mempertimbangkan Tsunoda ke tim utama. Pemilihan Tsunoda dianggap tidak sustain secara jangka panjang karena kerjasama mereka dengan Honda berakhir pada 2025. Red Bull khawatir jika Tsunoda bisa dicaplok oleh Aston Martin, atau yang lebih berbahaya adalah pengetahuan mesin RBPT bisa bocor ke sang pembalap selama dia masih terafiliasi dengan Honda. Ditolak Red Bull sebenarnya bukanlah akhir bagi Tsunoda, sesuai dengan perkataannya sendiri, yaitu dia tidak mau bergantung sepenuhnya kepada keputusan Red Bull. Usianya masih 24 tahun, dan jalan karirnya masih panjang di F1, dengan talenta yang ia punya, serta masih terus berkembang sampai sekarang. Masih ada peluang untuk dipanggil oleh Honda ke Aston Martin suatu saat nanti, dan berkarir di Faenza yang sudah jadi rumah keduanya adalah sesuatu yang patut disyukuri bagi Tsunoda. Lingkungan di Red Bull mungkin tidak cocok bagi Tsunoda dan tidak ada jaminan jika ia bisa perform di sana dengan lingkungan yang jelas-jelas tidak menginginkan kehadiran pembalap Jepang tersebut. Apa yang harus Tsunoda lakukan sekarang adalah dia harus meniru apa yang dilakukan Pierre Gasly ketika dibuang Red Bull dulu, yaitu tampil menggila dan makin ganas untuk buktikan jika mereka salah. Masalahnya adalah apakah Tsunoda punya waktu untuk membuktikan jika keputusan Red Bull mencampakkannya itu salah. Karena seperti di awal tadi, waktu Tsunoda di Racing Bulls mungkin sudah tidak lama lagi. Christian Horner secara terbuka mengakui kalau tidak masuk akal untuk mempertahankan Tsunoda di musim 2025 jika ia tidak dipakai di skuad utama. Menurutnya, batas waktu Tsunoda di tim kedua seperti Racing Bulls hanya terbatas maksimal 5 tahun, sama seperti Gasly dulu yang juga mentok 5 tahun sebelum pindah ke Alpine. Jika sudah 5 tahun, maka tim harus melepaskan mereka ke tim yang berminat dan memulai lagi regenerasi ulang.
Posisi Tsunoda sendiri terancam oleh pembalap muda yang dilabeli sebagai wonderkid dan calon pengganti Max Verstappen di masa depan, yaitu Arvid Lindblad. Usianya masih 17 tahun. Musim ini, ia mencuri perhatian dengan koleksi 4 kemenangan di Formula 3 yang merupakan capaian terbanyak dari pembalap lain. Arvid merupakan pembalap pertama yang melakukan sapu bersih kemenangan sprint dan feature race di F3 pada GP Inggris, dan musim depan akan naik kelas ke F2 bersama Prema. Helmut Marko sudah menyiapkan program khusus bagi pembalap spesialnya itu berupa tes dengan mobil generasi lama yang lebih intens seperti Oscar Piastri dan Kimi Antonelli untuk menyiapkannya sebelum 2026. Prospek Arvid jelas jika tim ingin ia debut secepatnya pada regulasi baru di Racing Bulls, dan posisi Tsunoda jelas terancam di sini. 2025 juga merupakan tahun terakhir kerjasama Honda dengan Red Bull, yang mungkin saja ini juga salah satu faktor kenapa Tsunoda bisa ditendang keluar lebih cepat sebelum 2026. Masalahnya adalah Tsunoda baru saja memperpanjang kontraknya selama 1 tahun pada bulan Juni yang lalu, yang artinya dia melewatkan kesempatan jendela transfer dari tim-tim seperti Alpine, Sauber, atau Williams. Pada 2026 nanti, nyaris tidak ada kursi yang tersedia bagi Tsunoda, karena mayoritas tim akan melihat regulasi baru dan mengevaluasinya selama 1 tahun pertama. Aston Martin baru bisa merekrut Tsunoda paling lambat pada 2027, dengan syarat Alonso pensiun, dan agak mustahil mengharapkan kursi Stroll digeser begitu saja. Proyek Cadillac mungkin bisa jadi opsi alternatif, tapi relasinya dengan Honda lagi-lagi jadi pertimbangan dan harus dipertaruhkan jika ada tawaran dari mereka. Otomatis perpanjangan kontrak itu artinya juga mengunci dirinya supaya tidak bisa kemana-mana. Sungguh sayang bagi Tsunoda diperlakukan seperti demikian, karena andai saja Red Bull sejak awal memberitahu tujuan mereka jika pembalap kelahiran tahun 2000 itu tidak akan dipilih ke tim utama, setidaknya Yuki bisa menolak opsi perpanjangan kontrak dan melihat tawaran dari tim lain. Christian Horner seperti membalaskan dendamnya terhadap prank Honda yang tidak jadi cabut dari F1 dan malah memasok Aston Martin dengan mengacak-acak karir Tsunoda yang disponsori oleh pabrikan Jepang itu. Dampak dari kesalahan Honda dengan keputusan pelin-pelannya harus dibayar oleh karir Tsunoda yang jadi berantakan. Tapi sekali lagi, jalan Yuki masih panjang dan diacak-acak Red Bull bukan akhir segalanya, karena masih ada kesempatan kedua jika ia mendapatkannya nanti. Tsunoda tetap harus tampil semaksimal mungkin untuk menjaga posisinya berada di atas atau sedekat mungkin dengan barisan pembalap utama Red Bull. Meski kemungkinannya kecil, tapi selama Tsunoda masih mampu perform di level terbaiknya, dia masih punya kesempatan untuk bertahan di Racing Bulls jika value-nya di tim sepenting itu dalam hadapi regulasi baru. Horner juga tak menutup opsi jika selama Tsunoda masih berada di bawah kontrak Red Bull, maka selama itulah jasanya masih dibutuhkan di saat-saat tertentu karena dunia F1 begitu dinamis. Apa yang harus dilakukan Tsunoda jika dibuang Red Bull musim depan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.